Hello guys, welcome back to Regensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to this program today. Kita punya tamu udah jauh-jauh dari Jakarta Selatan. Burger Gang, ada Wiro, ada Respati. Saya. Halo. Halo guys, apa kabar? Brother, kemari. Ya sama-sama. Ya lumayan lah dekat. Jadi pertama-tama dari tim Regensen Radio Podcast mau minta maaf waktu episode kita audionya berantakan, hancur dulu. Jadi retake nih ceritanya. Jadi ini retake, tapi kayak kita nggak usah ngomongin background. Jadi guys, dari berapa bulan yang lalu sebenarnya Regensen Radio tuh udah dapat request untuk topik-topik yang akan dibawa dan diupload gitu kan. Nah salah satunya ini tentang contoh kayak chef kasih tahu dong ceritain cara bikin restoran gimana gitu. Nah ceritain dong gimana kalau misalnya mau bikin menu baru prosesnya gimana, caranya bikin food course gimana. Nah salah satunya ini tentang food konsultansi yang dimana kita semua lakuin dong. Iya. Kurang lebih. Iya kurang lebih. Jadi coba guys, lu kan sekarang lagi hit banget nih grup lu nih kan. Sejak burger itu kan klien nggak berhenti nih. Gosip. Nggak juga. Nah coba kalian yang jelasin deh sebenarnya kayak jelasin ke listener kita apa sih food konsultansi? Sebenarnya lebih kayak gimana kita bisa bantu, bisa nge-cater orang semisal kayak mereka butuh bantuan, butuh help lah untuk bikin sesuatu. Ya sebenarnya lebih kayak gimana orang minta sesuatu, minta dibuatkan, mereka nggak bisa, nggak punya, mungkin dari segi expertise, dari segi keahlian, dari segi pengalaman mereka nggak punya, jadi kita bisa menolong mereka gitu sih. Oh, mantap. Itu lebih ininya. Lebih apanya? Lebih Formalnya. halusnya. Lebih formalnya. Tapi kan kalau konsultan kalian lebih sering dapat klien tuh yang mana? Yang udah tahu konsepnya dia mau buka apa, atau yang kayak ini gue ada tempat doang nih, mau dibikin apa ya gitu. Macam-macam sih, kita dapat hampir kayak semuanya ya. Semuanya 1 tahun sih. terakhir ya. 1 tahun terakhir kita dapat kayak semuanya. Kita yang dapat yang ngobatin doang kayak Itu yang paling ribet gak sih ngobatin? Iya. Kayak kita jadi dokternya gitu. Iya. Itu paling ribet banget sih. Iya. Apalagi penyakitnya akut. Ya kan? Kita datang nggak datang tiba-tiba langsung sembuh juga penyakitnya kan gitu kan. Ada prosesnya juga. Terus ada juga yang benar-benar dari nol, benar-benar dari konsep sampai jadi. Ada juga yang di tengah jalan. Di tengah jalan, contoh dia udah beli belanja alat-alat segala macam, tapi tiba-tiba chefnya kabur. Oh, atau yang dia udah pakai konsultan lain. Betul. Dia udah pakai konsultan lain. Ada aja sih yang kayak gitu sih banyak. Iya kan. Nah, yang paling ribet yang mana? Ngobatin. Jadi Ngobatin kita tuh semacam jadi dokter dapur. Contoh nih guys, yang kayak misalnya ngobatin nih, jadi ada restoran A misalnya udah buka, terus habis itu restorannya kurang sukses dalam apapun alasannya gitu kan. Nah terus kebanyakan juga sebagai konsultan kita itu di hire buat ini ada apa sih gitu kan. Kok untung gue cuma segini gitu. Ada yang kayak dulu gua pernah, ini restoran ramai banget nih, ada di SCBD restorannya waktu itu. Kita di episode ini jangan sebut merek kan. Jadi restorannya dulu ada di SCBD. Terus habis itu nih restoran ramai banget. Omset katanya bisa 2 miliaran gitu. Oke, monthly. Omset monthly. Yeah. Tapi bosnya bilang kayak, ini gue cuma untung bersih gue cuma 2 juta. Berarti kan 0, berapa persen? 0,01. Iya, profitnya. Ngapain mendingan buka warung ya kan, atau buka toko online atau apalah gitu. Ya kan, terus jadi akhirnya gue masuk, gue cari-cari gimana gitu segala macam masalahnya. Dan pada waktu itu masalahnya adalah bahannya mayoritas dari Jepang semua. Oh, yang waktu itu lu pernah cerita ya? Oke. Nggak, jadi Kece sih tempatnya. dia ngambil makanan dari Tsukiji Market, mayoritasnya langsung dari Tokyo. Dia terbangin head chef sendiri ke sana. Oke. Dan kayak
buat hitung food cost-nya pun nggak jelas kayak. Oke. Ya jual segini aja lah gitu kali ya. Kan gue nanya, misalnya dia beli tuna dari pasar ikan di Jepang, Oke. terus di hand carry ke sini, Oh gila. pakai jalan belakang lah pasti Iya, gitu iya, kan. iya. Nah terus begitu gue tanya dong, lu tahu dari mana ini harga food cost-nya jadi berapa? Oh ya gue kali 4 dah. Gitu, jadi misalnya harga tunanya di sana sekilo sejuta, di sini dimasukin ke food cost-nya 4 juta. Oke. Kayak gitu. Dan habis itu juga restoran ini ngambil head chef dari Jepang, head chef kedua dari Jepang juga. Terus habis itu mereka semua dikasih apartemen, Wah gila. mereka semua dikasih mobil, Oh, iya. satu BMW, satu Mercy, dan kayak semua dibayar pakai income restoran. Dia jelas aja restorannya nggak untung. Iya jelas dong. Oh, Opexnya acak-acakan dong. iya ya kayak gitulah. Nah ya dari situ baru begitu gue jelasin konsepnya pun dan kocak juga sih jadinya. Jadi kayak si chef Jepang ini, Iya. mereka udah langsung dari Jepang. Iya. Mereka kesini cuma buat kerja di restoran itu, Iya. ya kan. Terus mereka nggak tahu market restoran Jepang di Indonesia, Betul. ya Setuju. kan. Terus Iya, iya. abis itu gue bilang kayak gimana kalau kita bikin makan siang seperti banyak restoran di FCBD siang susah, Oke, iya, kosong, iya, apalagi ngerti, restoran iya. mahal, Iya. ya kan. Iya. Terus kayak gue bilang sama si chef Jepangnya ini, lo tau gak sih kalau makanan Jepang di Jakarta siang-siang lunch tuh makannya apa? Ya gue ngomongin kayak oyakodon, Iya, bento, sushi roll, iya, bento set, gitu iya. segala macem. Hah masa sih gitu, masa di restoran sekeren ini ngajin itu? Ya kita. Terus gue tanya, lo udah pernah makan end dining belum? Udah pernah makan sushi tei belum? Udah pernah makan apa Iya, lagi iya. tuh ya kan ya, yang selevel Iya, gitu? Belum. Iya, Nah iya, begitu iya. gue Oke. ajak dia ke Senayan City, gue suruh makan tuh, kita dari end dining kita langsung ke sushi tei, terus ke Kiadon. Ya kan, waktu itu Kiadon masih ada di Senayan City. Terus kayak, ya mereka kaget, oh ini orang Indonesia mau ya? Dia pikir maunya yang keren-keren doang, Iya, wagyu, sushi gitu segala macam. Iya. Dan begitu mereka ganti menunya jadi menu yang lebih simpel ya, jadi ya restorannya lebih untung. Sampai sekarang gue masih buka kok untungnya. Berkat Ray Jensen berarti. Oh ya, enggak lah. Nah, ya, kita next coba ngomongin itu. Kita sebagai konsultan kan cuma bisa membantu kan. Jadi Betul. guys, basically konsultan itu kan kerjaannya dia itu jadi perantara owner sama orang operation. Orang operation, Ya kan? betul. Dimana biasanya kalau konsultan ini ya udah pasti ownernya tuh nggak ada background restoran. Siap. Kalau dia punya background restoran dan udah ngerti ngapain pakai konsultan. Pakai kita. Ya kan? Cuman juga mesti digaris bawahi sih kayak semisal mungkin kadang-kadang ada orang yang masih misunderstanding kali. Kalau misal nih gue hire consultant yang Semuanya rapi. udah megang banyak tempat, otomatis tempatnya bakal rame. Nah, ya, Nah itu juga nah, mesti digaris bawahin tuh. Ya, itu yang juga tuh. yang paling banyak salahnya lagi, banyak orang nih ngomongnya gini, kalau dipegang sama dia langsung rame nih warungnya gitu. Itu kan satu kesatuan kan, kayak satu Iya. paket gitu, kayak lu dari Marketing. dari R&D sampai marketing gitu. Di tengahnya masih banyak lagi, ada produk, ada human resource yang error, ada Iya. manajemen yang salah ngitung apa segala macam. Nah, si paketnya ini kadang mereka nggak lihat, mereka ngeliat outputnya. Restoran tersebut. Iya, Ya, setelah iya. diobatin. Pas waktu kita breakdown nih, biasanya kita breakdown kan, stepnya dari sini sampai sini gitu. Terus mereka bilang, oh enggak deh, gue kayaknya mau ambil yang pojoknya aja gitu, 2 gitu. Iya. Ya kan? Exactly. Oke, jadi gua rinciin nih buat listener kita. Jadi guys, restoran itu kan ada banyak departemen. Betul. Main departemennya itu adalah operation, which is di operation tuh ada produk. Iya, Produk iya, tuh makanan minuman. Iya. Sama service. Terus habis itu ada finance, marketing. Itu yang paling core-nya lah. Iya. Core-nya Ya kan? di situ justru. Yang paling core di situ. Nah, biasanya kalau konsultansi grup kayak grupnya apa namanya tadi? PAW, PAW, Pati, Alda dan Wiro. Dia ini owner Burger sama Waimi guys ya kan. Nah, itu kan ada semuanya tuh kan, ada paket semuanya. Misalnya paket A harganya
Berapa? Sekian. Iya. XXX boleh dong. X. Enggak, tiga aja bikinnya. Terus habis itu dan itu semua mencangkup guys, semua mencangkup marketing, finance semuanya. Nah, tapi biasanya misalnya gua kliennya ngapain masa gua hire chef buat bikin finance gitu kan. Jadi gua ngambil makanannya aja deh gitu kan. Nah, ya itu. Jadi lu nggak bisa samain kalau lu ngambil makanan doang, pengen outputnya sama persis kayak yang restoran lu sendiri yang lu handle. Betul. Gitu kan. Jatuhnya sih lebih kayak harusnya mereka udah punya kayak dua konsep sih, maksudnya pertama konsepnya mereka harus hire consultant, habis itu hire operator. Nah, itu yang benar. Cuman rata-rata nangkapnya masih kayak oh ya udah gue punya uang sekian, gue mau minta bikin kayak gini dengan kemauan gue yang kayak seperti ini, terus gue hire consultant dengan harapan begitu konsultan selesai udah running nih restoran. Tapi nggak gitu juga. Betul. Dan yang salah satu kalau gue nih, menurut lu pernah kejadian nggak kan? Misalnya konsultan kita ada kontrak nih 3 bulan, 1 bulan ya kan udah pasti lah. Masa kita tongrongin selama lamanya kan nggak mungkin gitu kan restorannya. Terus habis itu misalnya nih kita kontrak 3 bulan. Terus habis itu restoran dibangunnya ditunda nih, restorannya tertunda pembangunannya biasalah ya kan. Terus tiba-tiba 3 bulan udah mau habis atau sisa 3 minggu lagi, tuh restoran masih jauh dari jadi. Apa yang terjadi kalau di grup lu? Pernah dong, pasti pernah. Jelas. Terakhir kita kejadian juga kayak gitu. Gue saklek biasanya. Kalau gue saklek dari awal, gue punya project banyak, nggak di sini doang gitu. Kalau let's say cuma 3 bulan, kita langsung ngomong di kontrak kita udah jelas banget sih. Gue bikin kontrak berlembar-lembar gitu, maksudnya safety di kita juga gitu. Dalam artian pas udah gitu, gue cuma remind aja lagi, gue kirim kontraknya ulang. Seminggu sebelum jadwal kontrak gue habis, gue kasih dia. Terus kalau ekstensi ada harganya lagi, kalau ini ada harganya lagi, tanpa mengulang hal-hal yang udah dia beli dari gue gitu. Dan terus biasanya kalau gitu klien ngerti itu? Klien ngerti. Nah, balik lagi nih, kalau ngomongin persona klien kan beda-beda nih. Pertama kali gue ketemu klien sama Res, biasanya gue brainstorm. Di brainstorm gue pasti edukasi dia abis-abisan. Kita juga kadang-kadang malah udah kita pahitin duluan sih. Betul. Mendingan gue pahit di pas ngobrol gini terus nggak jadi, udah selesai gitu. Daripada gue pahit di belakangan malah jadi nggak enak gitu. Mendingan waktu lu belum kontrak gue, lu belum bayar gue, ya udah kita ngobrol pahit aja deh. Gue cuma bisa kerja 3 bulan A sampai Z, ini gue kerjain, udah that's it gitu. Terus lu pernah berasa misalnya lu buka konsultan berapa? 20 outlet misalnya, 20 outlet. 20-20 rame kan rada nggak realistis juga misalnya, sukses gitu. Pasti ada yang sepi. Orang karena mayoritas restoran sukses apa enggak bukan dari konsultannya, bukan dari menunya, dari marketing, dari masih banyak. Siapa yang hitung gitu. Nah, betul. Terus ada sepi, pernah disalahin nggak? Misalnya. So far sampai sekarang sih hampir belum ada ya. Belum ada karena kita nggak sejago itu Kita milih orang yang mau kerja sama kita bareng-bareng ngerjain proyeknya gitu. Bukan kayak lu beli obat di pinggir jalan tiba-tiba lu langsung sembuh. Ngerti nggak sih? Jadi kita mendingan yang kita kerjain bareng. Yaudah kita bisa kerjain bareng nih. Yang bisa dikasih tahu. Yang tadi gue bilang, gue ketemu klien kayak gue interview aja gitu. Kayaknya nggak cocok nih sama kita. Maksudnya juga nggak usah nih gitu. Maksudnya juga kayak maksudnya kita kalau dari gue Wiro sama Alda sih kita ngeliatnya bukan dari nominalnya sih ya jatuhnya. Maksudnya kita ngeliat kayak ini orang willing nggak sih buat ngerjain. Itu yang pertama kita ngerjain. Komit gak nih orang komit nggak? Pertanyaannya Res selalu satu di awal. Bapak punya waktu contoh bapak nih Bapak punya waktu nggak buat ngurusin restorannya? Nah itu juga gue selalu tanya dulu. Pertanyaan paling dia sebelum gue jauh ke kemana-mana ya, kalau gue kan kemana-mana kalau ngobrol, kalau gue fokus aja. Kalau udah jawabannya udah kemana tahu udah ketaker lah. Udah kalau kecuali dia ngomong, oh ada ponakan saya bakal yang pegang ini, ada saudara saya, oh saya punya tangan kanan yang bakal pegang restoran ini. Nah itu kita udah feel safe tuh pertama, ya kan? Feel safe dalam artian waktu kita ya bakal kontekan sama si manajer tersebut gitu. Iya, udah bukan pasti. Dia nggak punya waktu terus kita kejar-kejar, udah nggak bisa. Iya, benar. Jadi, nah ini gue punya cerita nih sedikit kalau soal ini. Pasti. Gue banyak banget kliennya. Kliennya beda terus nih. Gue
dulu kan gue waktu balik sama Odi terus buka konsultan kan. Sebenarnya bukan buka konsultan, jadi temennya dia mau buka restoran. Rasakan awal dari situ tuh kan. Oh ada nih temen gue chef gitu kan. Nah macam ya udah, bukanlah nih satu restoran, ya kan. Isinya ownernya ada 12. Gokil. Ada 12 dan cewek semua guys. Cewek semua ya kan. Terus habis itu nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi gua sebenarnya kalau misalnya as a chef gitu, lu udah di posisi apalagi sekarang dan lu buka restoran juga, lu bisa lihat waktu restoran ini buka, ini bakal jalan apa enggak sih? Gitu. Pasti kita bisa lihat dong kita semuanya. POV sendiri sih. Iya, dan itu guys kalau mau begitu ya harus pengalaman. Gitu kan. Nah terus gue lihat nih kayaknya kok kurang, ya kan kurang gitu kan. Tapi abis itu karena kayak bantuin aja lah gini. Jadinya abis itu kita meeting, abis itu gue tanya hal yang sama kayak lu. Ini siapa yang jalanin restorannya ini gitu kan. Kalau misalnya udah full time, nggak mungkin nih guys ya. Jadi misalnya restoran buka, ownernya 12 nya di situ tiap hari. Mau ngapain? Nggak mungkin. Punya kerjaan, ada yang masih kuliah, ada yang apa macam keluarga ya kan. Karena kerja di restoran itu long hours kebanyakan minimal 12 jam lah. Gitu. Apalagi terus no weekend gitu segala macam. Kalau lo punya restoran khususnya di awal ya kan. Nah unless lu kayak tadi Wiro bilang lu punya tangan kanan atau kliennya punya capital biaya yang tinggi buat hire profesional. Jadi contoh instead misalnya ya udah deh biar gampang Wiro sama Res bukan konsultan aja deh, lu gua kasih saham lu urusin nih. Contoh kan begitu kan. Iya. Nah tapi balik lagi ke cerita gua, akhirnya begitu restoran buka nggak ada yang datang. Jadi cuma gua sama manajernya mulu. Jadi pas buka mereka pun nggak datang. Makan. Oh makan. Nggak dihitung lah, makan pulang. Ya begitu doang. Ya nggak heran jadi restorannya nggak successful. Ya kayak gitulah. Ya begitu guys cerita pengalaman. Sekarang juga kayak lebih ketahuan nih orang pengen buka tempat, hire konsultan, terus dianya tiap hari ke situ, bawel. Kita malah lebih seneng kayak ini mendingan kita dapat klien bawel daripada klien diem aja nih. Benar. Dan gue sangat suka sama kalau orang yang emang passion, ya kan banyak nih kan yang kayak emang passion food tapi bukan kerja masak. Betul. Terus habis jadi belajar juga dia. Iya, dan dia belajar dan gue demen banget liatinnya men. Ada beberapa. Kita sebagai orang yang dia hire as a consultant, kita juga punya ini orang ternyata mau belajar juga nih, kita juga jadi mau ngajarin jadi lebih enak dan gak sungkan gitu. Dan itu yang perlu diketahui buat listener kita yang mungkin potensial klien kita juga ke depan, kayak ya itu lu hire konsultan, lu bukan hire head chef. Betul. Gitulah. Jadi jangan expect kita misalnya si konsultan ini lo hire Wiro, hire Respati, lu masak tiap hari dari pagi sampai malam di restoran lu, nggak mungkin gitulah. Lu kalau mau diajarin ya bisa ya gitu kan. Sama mungkin ini juga ya, kayak mungkin orang masih mikir kayak buka restoran itu jadi side income. Itu yang kadang-kadang juga suka misleading tuh. Lebih kayak nih gue punya job di mana tapi gue punya uang banyak, terus gue mau bikin restoran. Terus ya kalau menurut gue sih harusnya mereka harus concern lah, kayak semisal diliatin, ditengokin. Itu tuh bawel. Gimana sih maksudnya, seenggaknya nanya ambil segala macam. Soalnya banyak juga lah yang model-modelan kayak begitu yang harusnya mungkin kalau mereka jatuhnya pengen punya restoran mungkin lebih better jadi kayak passive investor atau jadi investor gedenya. Jadi cuma gitu. Tahu bukan jadi main ya kan, jadi main guy yang kayak apa-apa harus lewat dia gitu kan ya tapi banyak sih men, lu kan kayak banyak ya. Itu gua rasa mayoritas restoran-restoran di Senopati dan di Kuningan juga buka karena bosnya pengen punya tempat nongkrong buat sama teman-temannya gitu kan. Sama partner kerjanya, keluarganya. Kita yang dapat kerjaan di situ gitu kan. Tapi ya kayak kebanyakan
yang penting kalau emang nggak punya waktu buat berada di restorannya untuk weekly meeting, ya kan, untuk lu nyambut tamu, karena lu restoran kalau temen lu datang dia juga demen pasti kalau ada ownernya, ya kan, itu ya lu harus hire profesional. Ya kan, lo harus hire chef yang kayak Respati gitu kan, tergantung konsepnya apa. Lo harus hire general manager yang bagus dan lain sebagainya. Jadi lo aman gitu. Iya. Ya, gitu. Dan rata-rata mereka nggak mau hire profesional. Kan gue udah bayar konsultan malah. Nah, ya itu dia sih. Ya itu yang disayangkannya begitu. Itu rata-rata. Itu tipikal yang kayak gitu udah pasti kita coret tuh. Terus sama yang nggak apple nih biasanya tuh. Dia contoh. Gue jadi jangan keceplosan ntar dipipin bisa dia selalu pasti dia punya ada cita-cita, ada role modelnya kan. Gue pengen makanan gue kayak gini, ramainya kayak gini, ambience kayak gini. Oke. Kita bantu realisasi dong. Gue sama Res ngitungin dong kalau dia tuh tipikal kayak gini di dapurnya aja. Dapurnya masih begini. Iya, setupnya harus kayak gini. Harga plate sekian. Oh nggak bisa, kita ganti aja pakai kompor inai kata dia gitu. Oh iya, terima kasih. Ya udah. Kita pakai apa? Iya, dia contoh pakai restoran yang benar-benar udah pakai oven kombi oven, udah pakai oven berapa dek, pastry roomnya sendiri. Dia maunya kayak gitu. Terus tapi enggak, itu saudara saya bisa aja pakai kompor inai. Itu enggak, itu gue sebel banget yang enggak ada. Saudara saya iya kan. Saudara saya itu teman saya. Enggak, restoran teman saya cuma ini kok, tapi bisa dia. Ya bisa. Kebetulan kita nggak bisa ngelakuinnya sih, bilang aja gitu. Kalau nggak ada orang ini datang ke tempat lu, ngeliat tempat lu, segini doang. Ini sih ya 50 juta bisa. Iya. Apa nih burger? 50 juta. Gue lagi nge-sip dong. Kompornya. Gue lagi nge-sip, gue langsung telepon dia dong. Kan gue lagi nge-sip. Gue udah capek banget. Ini gini doang. Terus dateng dia tiba-tiba di bar kitchen gitu. Ngeliatin gini. Terus dari samping. Kayaknya baru balik dari luar gitu. Satu kayaknya chef. Yang chefnya ngomong nih, kayaknya kayak business ownernya, dia ngasih tahu, gue bisa lah bikin kayak gini 50 juta kata dia. Gue lagi bikin patty. Astaga. Aduh, gue butuh air putih nih. Gue telepon dia, ada orang lucu nih, gue foto. Ini ada orang lucu nih. Ini seriusan. Sumpah lucu. Oke. Ya, mungkin maksud dia omset seharinya. Ini sehari 50 juta. Gimana ya, harusnya kita sebagai yang maksudnya ya chef atau praktisi di bidang F&B, harusnya kalau kita punya klien, justru jangan klien kita jerumusin sih. Jangan ngelihat mereka nih ya dari nominalnya doang. Oh banyak sih men, apalagi khususnya yang kalau misalnya take over, lu pasti pernah juga lah kita dapat klien konsultan yang udah pernah dipegang sama orang. Iya, dipegang sama konsultan lain dan kayak ya udah hancur. Wah, gue ada 2 begitu on top of my head gitu loh. Yang kayak gitu gue ngambil terus gue jadi kasarnya gue nyebokin dia dulu nih. Tuh, yang gue gak kenal siapa gitu kan. Kalau nyebokin baru lo kerjaan lu kan. Iya. Terus udah gitu kayak tahu sini orang Indo ini gue lihat kerjaannya berantakannya setengah mati gitu kan. Terus habis itu gue nanya dong, ini siapa sih konsultan lu yang dulu kerja kayak begini? Enggak lah, nggak enak, ntar lu kenal. Masih aja. Gila ya. Gue on top of my mind udah ada 2. Terus masih ada bias konsultan yang lama tuh. Iya. Kayak dari segi kepercayaan, segi apa dia masih ada tuh biasanya. Ya ownernya jadi kayak jadi ada jarak gitu ada kan. gap gitu kan. Terus yang paling benci lagi apalagi kalau head chefnya di bawah konsultan lama terus ditinggal. Oh iya, kasihan. Wah, itu gila banget sih. Kasihan. Tapi ada sih banyak sih kayak gitu. Iya, banyak. Jadi itu tinggal ngeluhnya doang tuh head chef. Iya Pak, saya ditinggal Pak. Iya, kayak gitu doang. Iya kan, Resen? Iya. Oke, do's and don'ts buat konsultan apa aja nih? Kita sebagai chef yang harus kita lakukan ya pasti yang bagus-bagus lah. Lo harus komunikasi harus lancar pertama, ya kan? Iya. Komunikasi. Ini kalau gua doang sih. Kalau di grup gua di kultur kita cuma mau ngomong sama satu orang buat day-to-day conversation. Oh jelas aja. Iya kan, itu sangat kunci guys. Jadi kalau kalian mau buka konsultansi, itu ya pertama harus pengalamannya harus udah cukup dulu. Jangan baru lulus kuliah masak, buka konsultan. Nanti restorannya sepi,
Karena kita belum punya pengalaman yang cukup, lu yang disalahin, nama lu jelek, nggak dapat Karena klien cukup lagi. high risk sih. Di Iya. bidang ini menurut gue cukup high risk ya kan. Risk di mana orang bisa ngeblame lu kapan aja kan. Iya, Iya kan? Iya, Iya, iya. Ya, gue juga ada beberapa sih yang kayak lu, again, we cannot please everybody Iya, gitu iya. kan. Kayak lu restorannya sepi, nyalainnya konsultannya gitu loh. Padahal posisinya aja ada di mana, Variabelnya banyak padahal. marketingnya apa, nggak ada juga gitu ya. Variabelnya nggak cuman based on nama si konsultannya doang maksudnya. Yoi. Betul. Terus kalian burger, wah ini konsultan saya udah banyak dong. Ya ada beberapa banyak lah. dong, beberapa. Nggak sebanyak grupnya Bapak Regensen. Karena kan gue lebih lama mulainya gitu doang. Lu klien pertama lah setelah buka burger, musuhnya banjir dong. Oh iya. Kebanjiran, Klien ya? pertama ya sebelum gue ketemu Pati. Res juga kan udah bikin sendiri, gue udah bikin sendiri. Baru gue ketemuin Alda kan, Alda tuh istri gue. Dia nemenin gue karena Respati. Si Respati juga sering bikinin orang menu, bikinin apa. Sorry bro, ini mic-nya makin jauh nih. Kalau awal dulu gue jual menunya doang. Jual menunya doang, tahu menu kapasitasnya cuma berapa kan. Iya, copot ya? Oh enggak deh. Iya, sorry. Aman. Terus? Awal-awal gue bikin jualan menunya doang. Ya sama lah semua keliling hotel dulu, jualan menu tahu nih kapasitasnya cuma segitu doang, gap waktunya cuma segitu doang ya kan, terus nunggu dia replace menu juga kan lama kan. Iya. Banyak kembangin dikit, bikinin dapurnya juga gitu. Bikinin dapur masih belum puas juga. Sama lah pasti semua. Habis bikin dapur, udah bisa layout dapur, tambah lagi bantuin marketingnya gitu. Habis itu bikin ideation tadi yang kata Res bilang, ideation dalam artian ya gue bikin ide konsep dari awal gitu. Iya. Jadi bisa once full lah gitu A sampai Z ya sekarang udah bisa gitu. Habis itu baru gue dikenalin sama Res, dan dia juga sering bikin, ya udah bikin bareng. Tapi bikinnya gue awalnya bikin resto dulu apa bikin konsultan dulu? Bikin resto dulu, bikin konsultan dulu. Oh ketemu sekali, coffee shop dulu. Sekali gue pegang coffee shop bareng, dia dapat itu, gue mau bantuin gue nggak kata dia gitu. Pegang coffee shop nih kayak gini-gini, nggak ribet kok, orangnya juga teman. Oh ya udah nggak apa-apa kalau start gitu. Habis itu baru bikin produk. Terus gue juga bilang sama Res, kalau konsultan kita mau laku, itu harus kita harus jual produk atau enggak ya dalam bentuknya restoran kan. Kita bikin produk yang orang tahu dan nge-boom gitu. Iya. Kasarnya itu etalase kita buat jualan. Gitu. Bener. Iya sih? Burger kan, ya. Dan Iya, itu iya. burger, wah ini maksud gue yang kayak guys, kalau punya radio yang atau komputer yang bagus di rumah, audio kita bisa didengar bagus. Yang maksud gue yang episode kita sebelumnya itu Regenser Radio episode 15, temanya Restaurant of the Future. Iya. Itu kenapa? Oh ya, Restaurant of the Future itu kita ngomongin diputar bawahnya bro. Sorry guys. Jadi Restaurant of the Future kemarin itu kita udah ngomongin buat gimana sih cari partner, sejarahnya mereka berdua dan gimana bikin grup yang benar gitu kan. Dan terus cerita mereka berdua kenapa bisa bikin burger dan mau Aimi ya kan segala macam, dan of course itu ngefek ke suksesnya konsultan kalian lah. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya restoran pertama, guys, kalau yang mau nyari restoran konsultan harus lihat dulu dia megang apa sebelumnya gitu. Jangan Cari orangnya background story lah. iya, orangnya Ya kepoin lah restorannya apa juga nggak jelas gitu loh. Dia kerja di mana? Gimana tuh? Tolong dong. Contoh, gue dulu lumayan annoyed nih ya sama ada ini satu cafe di Pik. Ini bukan klien gue, tapi dia ngambil konsultan lain lah. Jadi waktu itu gue anggap kayak gue kalah tender gitu. Oke. Ini temen gue sendiri juga, kafenya udah nggak ada sekarang. Oke. Jadi ini orang chef, dia berdua nggak punya tempat, nggak bekerja sebagai chef dimanapun, tapi kerjanya cuma konsultan doang. Mesti dipertanyakan dong, ya kan kayak begitu. Nah jangan ngambil klien yang kayak gitu guys, maksud gua. Lo harus ada misalnya
oh Wiro, wah gila punya burger, lu lihat burger kayak gimana, Iya. gitu. Dan juga harus tahu misalnya contoh kalau mau buka ini nasihat aja gitu. Kalau misalnya restoran mau buka fine dining apa segala macam, iya jangan nyari orang yang konsultannya jualan kopi. Betul. Gitu lah. Nah itu juga harus Iya, benar. main-main gitu lah. Background check lah paling enggak. Nah terus abis itu price tag. Nih dia lu nih mau ngomongin price tag. Price tag. Kalau gue bilang price tag dari segi kliennya juga mesti ngeliat sih, kayak ini orang sekemampuannya segimana, terus kayak udah pernah megang apa aja. Ya kayak tadi sih background story, maksudnya kayak tadi lu bilang juga, ini orang nggak kerja, cuman konsultan doang, harga segini worth it apa enggak. Terus kayak ini overprice apa enggak. Maksudnya kalau gue sama Wiro lebih ngeliat kayak let's say dia mau bikin cafe. Betul. Terus kayak tempatnya kayak gimana, di daerah mana. Maksudnya kan nggak mungkin nih. Dari total bangku. Kalau, Iya. Contoh nih Pak, Bapak mau total bangku berapa? Jadi kita tahu nih apa yang dibayangin gitu, ngerti nggak? Jadi juga kita dapat nih angka yang cocok buat si orang tersebut. Oke. Kita nggak plug kita harganya segitu terus. Harganya berapa? Iya, jadi dari total bangku. Iya, itu ngaruh banget. Price menu dia kan kita Mau bisa Durasinya berapa lama? kita bisa estimasi. Betul, habis itu baru kita convert ke nominal gitu kan. Ngerti. Terus kan biasanya kan yang bikin lumayan kan biasanya kan kayak durasinya berapa lama. Iya. Terus Tapi rata 3 bulan kan rata-rata. 3 bulan gua Rata-rata jadi 3 bulan. kan nggak mungkin juga kan tempatnya kecil, kita kasih harga let's say kayak kepala 3. Kepala 3-nya depannya 3. kan nggak ini. Kasihan dong. Iya. Mau balik kapan nih? Bayar harganya segini. Toto dibeliin rasional. Kesebut. Iya. Selalu. Kadang. Oke, kalau begitu for closing satu-satu kasih advice dong ke listener gue nih. Advice apa aja, nggak usah tentang konsultan. Apa ya? Ya kalau gue bilang sih Ngantuk Pak. enggak sih kelilipan. Kalau dari gue sih mungkin ini masih agak nyerempet-nyerempet ke topik yang kita omongin sih, kayak oke lah kita mau hire konsultan sama mau buka bisnis, cuman kalau bisa jadiin itu acuan lu ke depannya mau seperti apa gitu sih. Bukan jadiin sampingan, bukan jadiin cuman bisnis ego lu doang. Iya, yang penting lu komit lah, komit mau buka restoran. Iya. Win? Do it 100% lah. Iya. Yoi. Kalau menurut gua buat restoran nih gitu. Kalau banyak banget orang pengen buat restoran. Buat restoran tuh kayak ngelahirin anak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak nggak pas hamilnya doang gitu. Pas hamilnya lu kayak semangat banget gitu pas mau bikin gitu. Begitu anaknya udah keluar, ya nggak bisa sampai situ doang. Apalagi kalau anaknya umur 3 tahun gitu kan. Ya gitu. Jadi prosesnya kayak dari hamil sampai ngelahirin gitu. Begitu ngelahirin juga lu masih panjang perjalanan ya. Dia butuh sekolah, dia butuh apa segala macam. Jadi nggak berhenti sampai restorannya buka doang gitu. Setelah buka tuh malah lebih penting lagi. lebih penting lagi. Menurut kita sih lebih seru gitu. Kalau menurut mereka yang gue cuma sampai pengen buka doang, ya udah kalau tutup di bulan depan ya jangan salahin semua orang gitu. Apalagi setelah 3 bulan kalau di Jakarta kan. Iya. Kayak ada. Ya tapi burger sama Wimi udah berapa ratus tahun nih, sekarang masih rame aja. Udah dari zaman dulu. Well, thank you guys. Udah datang jauh-jauh kemari. Terima kasih kita sudah diundang Radiance Radio Podcast. Ya abis ini balik outlet loh. Mau makan bakmi dulu. Oh iya makan bakmi. Thank you guys for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe kita di YouTube, follow kita di Instagram, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Jangan lupa follow mereka Wiro Gelihendro di Instagram dan Tamio Respati Tamio. Ini kalau anak-anak Trisakti suruh follow dong satu sekolah, Res. Halo anak-anak Trisakti, STB Trisakti, follow gue ya. Bukan follow aja, subscribe dong. Ini kita di akun orang.
Sorry. Ini media Buat teman-teman yang masih sekolah di Betul. Sekolah Tinggi Pariwisata, Betul. bisa di follow @Regensen Radio Podcast. Penting, kontennya bagus-bagus. Penting, kontennya bagus. Terima kasih. Sukses buat Waimi dan Burger yang belum pernah ke Waimi atau Burger ya nggak tahu lagi. Maksudnya semua orang Jakarta at least sudah pernah nyobain sih. Ya, kan? Amin. Thank you very much guys. Sekali lagi. See you next time. See you. Bye bye.